Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu samiun alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini dan di pertemuan perdana kali ini saya akan membedah sebuah buku atau sebuah kitab di mana kitab ini yang menerangkan tentang pernikahan, tentang tujuan menikah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan. Oleh karena itu, di channel saya ini saya kasih nama pendidikan dewasa atau bisa disebut dengan kajian dewasa. Dan insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan mendatang kita akan membahas tentang sebuah buku, di mana buku ini yang bernama Fathul Izar yang ditulis oleh seorang muallif yang bernama Agus Abdullah Fauzi. Ini dari Pondok Kewagian Pari. Siapa pernah mondok di sana dulu? Pondok pesantren Fathul Ulum Kewagian Pari, Kediri, yang pengasuhnya yaitu Kiai Abdullah Hanan, Allahu yarhamuhu. Mudah-mudahan beliau disehatkan dan dipanjangkan umurnya. Dan kemudian untuk menyelingi buku-buku ini saya juga akan membedah buku yang bernama Uqudul Jin, di mana di sini dijelaskan beberapa hal tentang pernikahan, tentang hubungan suami istri, kemudian tentang hak-hak suami atau hak-hak seorang istri terhadap suami. Baiklah para kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, perlu diketahui bahwa nikah itu sunnah yang sangat dicintai atau sunnah yang disayangi, yang sangat disayangi oleh umat Islam, dan jalan yang sangat dicintai. Karena pada dasarnya tujuan menikah itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari jalan ridhonya. Di mana dengan pernikahan maka seorang laki-laki atau manusia akan menjadi lebih kuat. Yang awalnya disebutkan di dalam Al-Quran, ketika seseorang itu sudah menikah maka Allah akan memberikan beberapa keutamaan. Di antaranya yaitu ketika kita fakir atau miskin, maka dengan menikah itu akan kefakiran itu atau kemiskinan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya, wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'ah yughnihimullahu min fadlih. Ketika kita itu miskin atau fakir sebelum menikah, maka dengan menikah Allah Ta'ala akan memberikan rasa kaya atau perasaan kaya, atau bisa jadi bukan hanya perasaan kaya aja, akan tetapi betul-betul menjadi seorang yang kaya dan dijauhkan dari kefakiran dan kemiskinan. Kenapa? Karena di sini dijelaskan annar rajulah, sesungguhnya seorang laki-laki qabla dukhulihi fi qayyidin nikah, sebelum memasuki jenjang pernikahan, yang dimiliki oleh laki-laki itu lahu yadani wa rijlani, dia hanya mempunyai dua tangan dan dua kaki, wa ainani wa ghairihima, dan mempunyai dua mata dan sebagainya.
dari beberapa anggota. Akan tetapi setelah memasuki pernikahan, walakin kullama dakhala fihi sharat tilka tadada'afat. Ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan melakukan pernikahan, maka anggota tubuhnya itu akan dilipat gandakan. Yang awalnya 2 tangan menjadi 4 tangan, yang awalnya 1 pikiran menjadi 2 pikiran, yang awalnya 2 mata menjadi 4 mata. Seperti itu. Yang dimaksud akan menjadi lebih kuat dan akan menjadi lebih maksimal cara berpikirnya, cara mengolah hidupnya, dan cara-cara yang lain. Ketika seorang laki-laki sudah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan, maka ibaratnya dijelaskan oleh Al-Quran, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ketika kita sudah menikah, maka ibaratnya seorang perempuan itu diibaratkan sebagai sawah ladang kita sendiri. Jadi dari manapun, dengan cara apapun kita berhubungan dengan istri kita, maka itu diperbolehkan oleh Al-Quran atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dari depan, dari belakang, dan dimanapun. Ibarat sawah di sini, seorang perempuan diibaratkan sebagai sawah ladang. Dan seorang laki-laki itu diibaratkan sebagai bibit yang akan ditanam ke sawah tersebut. Kalaupun bibitnya itu bagus, namun sawahnya tidak baik, maka akan menumbuhkan bibit-bibit yang kurang baik. Jadi intinya pernikahan itu harus serasi dan harus kufu ya. Yang laki-laki baik, yang perempuan baik. Namun dalam satu ayat dalam Al-Quran dijelaskan Allah sudah mengatur jodoh manusia itu sudah diatur oleh Allah. Ketika orang baik, laki-laki baik atau perempuan yang baik, maka Allah akan mempertemukan dengan orang-orang yang baik juga. Sebaliknya demikian. Ketika seorang perempuan atau seorang laki-laki itu kurang baik, maka Allah Ta'ala akan mempertemukan juga dengan orang-orang yang kurang baik. Maksud daripada nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum itu terjadi ketika seorang Islam bersenggama dengan istrinya, itu diperbolehkan dari arah mana saja, baik dari samping, dari kanan, dari kiri, dari atas atau dari bawah. Ya, maksudnya perempuannya dari atas, laki-laki di bawah, seperti itu. Maka itu akan timbul semacam kritikan dari orang-orang Yahudi pada saat itu, bahwasanya orang Islam dikritik tidak lebih dari kelakuan hewan katanya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan ayat seperti itu, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Gaulilah perempuan-perempuanmu dari mana yang engkau suka, baik dari depan atau dari belakang. Namun di sini dijelaskan di buku ini atau di kitab ini, di kitab Fathul Izar ini dijelaskan bahwasanya ada satu posisi ya. Ada satu hal di sini, ada banyak posisi yang dijelaskan. Namun ada satu posisi yang betul-betul nikmat ketika kita melakukan senggama dengan seorang istri. Di mana ini diterangkan bahwasanya bersenggama dengan selain cara yang seperti ini itu kurang enak rasanya. Jadi ini betul-betul ini kitab betul-betul sangat luar biasa, ini penjelasannya luar biasa. Dan juga tentang waktu. Jadi waktu kapanpun kita melakukan senggama itu diperbolehkan dalam Islam. Namun di sini dijelaskan bahwasanya ada waktu-waktu yang baik untuk melakukan hubungan seorang istri dan seorang suami, atau ada waktu-waktu untuk melakukan
hubungan senggama. Namun tetap dalam satu jalur ya, maksudnya walaupun dari belakang jalurnya tetap satu, dari samping jalurnya tetap satu. Artinya jangan sampai pindah ke jalur yang belakang, itu maksudnya. Kemudian pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang waktu dan hari-hari yang baik untuk melakukan hubungan senggama antara suami dan istri. Wa qala ahlul ilmi, di sini orang-orang yang ahli pengetahuan tentang senggama menjelaskan, man jama'a zaujatahu fi lailatil jumu'ah, barang siapa yang menggauli istrinya pada malam Jumat, yasirul walad hafizan fi kitabillahi ta'ala, maka akan condong melahirkan seorang anak yang bisa menghafal kitab Allah, atau condong melahirkan seorang anak yang berpegang teguh kepada kitab-kitab Allah, atau condong akan melahirkan anak yang selalu taat terhadap hukum-hukum Allah yang berada di dalam Al-Quran. Itu ketika melakukan senggama atau melakukan hubungan pada malam Jumat, dan kebetulan hubungan tersebut menjadi benih atau terjadi kehamilan ketika dilakukan pada malam Jumat, dan itu akan melahirkan seorang anak yang baik, maksudnya yang berpegang teguh terhadap kitab Allah, atau yang betul-betul bisa menjalankan terhadap hukum-hukum Allah yang dijelaskan di dalam kitab Al-Quran. Kemudian wa man jama'a fi lailatis sabti, dan barang siapa yang menggauli istrinya pada malam Sabtu, yakunul waladu majnunan, maka terkadang akan melahirkan seorang anak yang kurang normal akal pikirannya. Di sini dijelaskan majnunan, itu akan melahirkan seorang anak yang terkadang, ini maksudnya terkadang ya, tidak semuanya, terkadang akan melahirkan seorang anak yang kurang normal pikirannya, atau bisa dijelaskan dikatakan gila, seperti itu. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya tidak semuanya seperti itu. Ini yakunul walad majnunan, terkadang akan melahirkan seorang anak yang gila, seperti itu. Jadi ketika melakukan senggama pada malam Jumat akan melahirkan seorang anak yang baik, yang taat kepada Allah, dan yang akan menjaga hukum-hukum Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Ketika melakukan senggama pada malam Sabtu, itu terkadang akan melahirkan seorang anak yang gila. Ini saking pentingnya sampai waktu-waktu waktu-waktu melakukan senggama dengan seorang istri itu diatur di dalam agama atau di dalam Islam. Kemudian wa man jama'ah fi lailatil ahad, yakunul waladu sarikan limilki ghairihi aw zaliman. Ketika seorang melakukan senggama dengan istrinya pada malam Ahad atau malam Minggu, itu terkadang akan melahirkan seorang anak yang suka mengambil milik orang lain. Artinya akan melahirkan seorang anak yang menjadi istilah kasarnya itu menjadi maling lah istilahnya. Jadi kurang baik ketika melakukan senggama pada malam Ahad. Au zaliman, atau terkadang bisa melahirkan seorang anak yang suka menganiaya terhadap orang lain, suka menyakiti orang lain, dan suka mengganggu orang lain. Jadi ini perlu dijauhi ya, walaupun toh dalam
agama itu diperbolehkan kapan saja melakukan senggama dan kapan saja melakukan hubungan dengan istri, karena istri istilahnya sawah ladang kita. Kapan saja kita menggarapnya, gimana pun caranya, namun tetap di sini dijelaskan aturan-aturan mainnya seperti itu. Ada waktu-waktu yang baik untuk melakukan hubungan. Bahkan ketika melakukan hubungan di sini nanti dijelaskan, mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya ada wiritan atau ada cara-cara untuk mendapatkan anak yang soleh, atau ada bacaan-bacaan yang dibaca ketika sebelum melakukan jima atau melakukan senggama. Ya lengkaplah, wirid-wirid aja, zikir-zikir apa saja yang dibaca sebelum dan sedang melakukan hubungan dan sesudah melakukan hubungan. Wa man jama'a fi lailatul isnain, dan barang siapa melakukan hubungan pada malam Senin, yakunul waladu faqiran au miskinan au radiyan li amrillahi wa qada'ihi. Barang siapa yang melakukan hubungan pada malam Senin, yakunul waladu, terkadang akan melahirkan anak faqiran, yang fakir, au miskinan, atau miskin. Jadi ketika melakukan hubungan pada malam Senin itu terkadang akan melahirkan seorang anak yang fakir dan miskin. Auradiyan li amrillahi ta'ala, atau akan melahirkan seorang anak yang menerima atau ridho terhadap perintah-perintah Allah, wa qada'ihi, dan keputusan Allah. Jadi ada dua kemungkinan di sini ketika melakukan hubungan senggama dengan seorang istri pada malam Senin dan kebetulan menjadi benih atau menyebabkan kehamilan ketika dilakukan pada malam Senin, maka terkadang akan melahirkan seorang anak yang fakir, atau seorang anak yang miskin, atau seorang anak yang ridho terhadap perintah Allah dan keputusan-keputusannya. Jadi ini mungkin kita akan melanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Namun saya akan ulangi di sini bahwasanya ketika kita melakukan hubungan senggama dengan seorang istri pada malam Jumat, itu terkadang akan melahirkan seorang anak yang taat terhadap hukum-hukum Allah, atau berpegang teguh terhadap hukum-hukum Allah. Ketika yang kedua, ketika melakukan hubungan pada malam Sabtu, terkadang akan melahirkan seorang anak yang kurang normal daya pikirannya, atau akan melahirkan seorang anak yang cenderung akan gila, seperti itu. Ketika melakukan hubungan dengan seorang istri pada malam Ahad, itu terkadang akan melahirkan seorang anak yang suka mengambil milik orang lain, atau akan melahirkan seorang anak yang menjadi maling, atau suka menganiaya terhadap orang lain atau menyakiti orang lain ketika dilakukan pada malam Ahad. Yang terakhir yaitu ketika melakukan hubungan pada malam Senin, yaitu terkadang akan melahirkan seorang anak yang fakir atau yang miskin, atau terkadang akan melahirkan seorang anak yang ridho terhadap perintah Allah, wa qada'ihi, dan keputusan-keputusan yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man jama'a fi lailatis sulasa. Wallahu a'lam. Sampai di sini insyaallah ini akan dilanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi intinya, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anasitum wa qaddimu li anfusikum. Perempuan-perempuan kita itu adalah sawah ladang kita. Bagaimanapun dengan cara apapun kita menggaulinya itu diperbolehkan dalam Islam, dengan cara dengan tetap di satu jalur, artinya tetap di kemaluan perempuan yang dari depan. Namun di sini dijelaskan ada waktu-waktu tertentu yang baik untuk melakukan hubungan dengan seorang istri.
Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.